wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rifan Firdaus dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Baik, hari ini saya akan berbagi penggunaan LMS Learning Management System berbasis model di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Ya, seperti kita ketahui, di Poltekkes Kaltim itu yang merupakan di bawah PPSDN sudah difasilitasi menggunakan untuk pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring menggunakan PILAB Virtual Learning Poltekkes yang berbasis Moodle. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, namun di kondisi sekarang di masa pandemi ini membuat seluruh Poltekkes dan kebetulan PILAB ini kan untuk semua Poltekkes dalam satu web, sehingga karena kewajiban pembelajaran daring di masa pandemi ini berdampak kepada beban ke web ini. Ya, jadi ketika mahasiswa, dosen ataupun admin mengakses web ini, sehingga terutama di hari-hari pembelajaran Senin sampai Jumat itu cukup crowded, sehingga kadang-kadang sering terputus atau tidak tersambung. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan mengerjakan kuis yang berbasis waktu, itu kan merugikan mahasiswa. Nah, kebijakan di Poltekkes Kaltim, kita menggunakan Learning Management System sendiri, sama tampilannya seperti ini ya, berbasis Moodle juga. Dan ini merupakan learning yang sudah kita miliki ya, dari LMS di pendidikan jarak jauh ya, kita modifikasi untuk digunakan seluruh jurusan di Poltekkes Kaltim. Siapa saja yang menggunakan ya, ada mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mahasiswa ya, bagaimana kita menggunakan LMS ini untuk pembelajaran e-learning. Apa saja peranannya? Yang pertama, mahasiswa nanti harus melihat bagaimana cara melihat pendahuluan, bagaimana mendownload materi, bagaimana memberikan komentar pada forum diskusi, kemudian mengupload tugasnya, dan mengerjakan kuis. Nah, kelima itu akan kita coba setiap stepnya bagaimana. Yang pertama adalah mahasiswa harus login dulu ya, login ya. Ini webnya ya, Learning Poltekkes ASKID. Kemudian dari admin prodi, mahasiswa sudah dapat username ya, ini contohnya ya. Ini misalkan mahasiswa ini contohnya username dan passwordnya. Oke. Kemudian login. Nah, untuk di awal mahasiswa selalu diminta untuk melakukan reset password ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian new password. Passwordnya harus 8 huruf, terdiri dari huruf besar, ada angka, dan ada simbol ya. Set. Oke, sudah. Kemudian yang dilakukan mahasiswa adalah mengedit profil ya. Edit profil. Namanya biarkan saja karena biasanya dari admin prodi sudah dibuatkan nama ya. Kemudian diganti emailnya ya. Email harus diganti karena nanti kalau teman-teman mahasiswa lupa, reset passwordnya di sini. Misalkan Sinta Maulana namanya. Oke. Boleh pasang foto di sini ya. Ya, new picture ya, fotonya foto yang formal ya, foto kampus. Oke, update. Continue. Nah, sekarang bagaimana mahasiswa mengerjakan suatu pertemuan ya. Mahasiswa ke dashboard ini, kemudian set home ya.
Oke, lihat ini kalau misalkan kita tahu jurusannya masuk di mana ya pilih saja ya jurusan keperawatan atau apa yang sesuaikan. Kemudian kalau biasanya kan mahasiswa sudah ditambahkan oleh teman-teman admin atau teman-teman dosen, langsung saja di sini ya kita contoh misalkan mengerjakan pertemuan kanker nih ya. Kita klik sini. Diklik di sini, arahkan mouse ke sini akan muncul ini. Ya, oke, ini ada pendahuluan dari dosennya bahwa mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini tujuannya diharapkan ini nih ya. Kemudian ini ada PowerPoint ya, PowerPoint yang harus dipelajari, silahkan diklik ya, download ini ya. Kemudian ada PowerPoint juga dan ini ada video juga ya, silahkan dilihat. Nah, ini untuk PowerPoint-nya, mahasiswa bisa langsung, ini boleh diperbesar seperti ini ya. Nah, tinggal dibaca. Ini tidak perlu di-download, mahasiswa cukup baca saja di sini ya. Oke. Selesai, kemudian mahasiswa diminta menonton video dari dosennya. Ya, dosennya memberikan materi melalui video misalkan. Silakan ditonton ini sampai selesai. Akan persis di dalam tubuh perempuan. Oke. Kemudian ini adalah file yang di-download ya. Karena dia file makanya biasanya agak lama. Ya, ini muncul contohnya ya, tinggal disimpan. Ini kalau kita file yang tadi kita klik ya. Oke, tinggal di-download saja ini ya, tinggal dibuka. Seperti biasa bukanya kalau teman-teman habis download materi ya. Ya, oke, ini. Berikutnya adalah mengerjakan diskusi ya. Ini diskusi. Teman-teman klik forum diskusi yang di sini ya, diskusi. Ini dari dosennya meminta Anda diskusi. Menurut Anda bagaimana peran perawat bla 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 bla. Nah, silahkan di-reply di sini ya. Nah, di sini menurut saya kanker itu apa gitu ya. Sudah selesai. Kalau teman-teman mau upload foto atau mau upload file ya silahkan di sini ya. Tapi biasanya diskusi tidak perlu foto dan file. Tapi untuk menguatkan diskusi ya monggo silahkan, tergantung kebutuhan. Baru post to forum. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tadi yang sudah Anda upload sebagai mahasiswa ya, diskusinya. Kemudian setelah itu ke tugas ya. Tugas ini silahkan dibaca perintahnya apa dari dosen ya, ini klik tugasnya. Ini ada tugas kelompok judulnya. Ini tugasnya, ini petunjuknya ini perhatikan ini ya. Tanggal uploadnya tanggal 30 terakhir ya. Dan batas waktunya tinggal 2 hari lagi. Misalkan Anda sudah selesai ya. Anda sudah selesai mengupload Anda sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian Anda ingin mengupload. Caranya klik add submission. Ya, kemudian klik yang gambar ini, add file. Upload file. Telusur. Pilih di mana file yang Anda ingin kirimkan dari tugas dosen tadi. Ya. Misalkan ini ya, contohnya ya, dalam bentuk PDF. Tergantung ya dosennya minta PDF atau minta Word. Ini contohnya saya kasih PDF ya. Open, upload. Ya, misalkan seperti ini sudah terupload ya. Kemudian tinggal di-save. Harus satu file dia minta. Nah, berarti ini harus dihapus salah satu. Oke. Karena tadi loading, save. Ya, oke. Di posisinya sudah berubah ya. Not graded. Berarti belum dinilai oleh dosennya. Tapi sudah masuk. Ya. Kalau ada kesalahan, ada perubahan, bisa diedit sini ya. Tinggal diedit. Oke. Itu cara mengerjakan atau mengupload tugas. Berikutnya adalah bagaimana mengerjakan kuis yang diberikan oleh dosen. Ya. Oke, ini kuis, klik sini kuisnya.
dibaca perintahnya. Ini kuis ini ada 10 soal, 10 menit, dikerjakan nanti tanggal 30. Ya, jadi kalau belum tanggal 30 belum terbuka. Ya. Kesempatan mengerjakan 2 kali. Nah, ini contohnya biar dipercepat saja nanti, karena hari ini tanggal 28, videonya dibuat tanggal 28, maka saya setting tanggal 28 saja di jam 1.50. Ya. Kita nanti akan coba mengerjakan kuisnya. Jadi kalau ini belum terbuka, maka belum bisa mengerjakan. Ya, oke, sudah muncul. Attempt quiz now, kerjakan ya. Ya, seperti ini. Soal nomor 1, silakan dijawab saja ya. Ini latihan saja, kita coba. Next. Ini terlihat di sini waktunya ya. Waktunya berjalan. Kemudian ini nomor-nomor soal ya. Kalau kita mengerjakan nomor 3 langsung, nomor 2 warnanya bukan abu-abu seperti ini. Berarti belum dikerjakan ya. Ya, kalau mengganti opsi tinggal dipilih saja nih ya. Selesaikan. Oke, misalkan selesai, finish. Ternyata nomor 2 tadi belum. Dan nah, ya, ini belum selesai, berarti return lagi. Ke nomor 2. Ya. Sudah, terus kita finish. Sudah semua, save. Submit all, finish. Ya, ini sudah dikerjakan ya. Ada recordnya bahwa ini yang benar, dan ini yang salah ya. Finish nilainya 70 ya, waktu mengerjakan 1 menit. Oke, itulah yang akan dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi melihat pendahuluannya, mengerjakan materi, kemudian mengerjakan tugas, memberikan diskusi, kemudian mengerjakan kuis ya. Itu idealnya, tapi barangkali nanti ada dosen yang mungkin tidak sampai memenuhi semua itu. Nah, ini sudah ya, conteng, berarti sudah komplit ya. Ini kalau materi nggak masalah karena tidak perlu ada komplit ya. Yang paling penting itu adalah diskusi sudah komplit, ini sudah komplit. Oke, demikianlah tutorial untuk login atau peranan sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan membantu pelajaran dan stay at home, dan kita berdoa semoga masa pandemi COVID ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.